Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Senang sekali kita bertemu di Podcast Super Kids hari ini. Sebelum kita mulai, ayo kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah Super Kids. Berkati internetnya supaya lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ikut ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down in my heart. Talk about deep down in my heart. Yay! I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Thank
Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Shalom adik-adik Super Kids. Wah, senang kau sekali ya ketemu lagi dengan Kak Michelle di minggu ini. Good job. Nah, adik-adik Super Kids juga semangat nggak nih ketemu Kak Michelle nih? Yes. Semangat ya? Semangat dong, kan anak-anak Super Kids tuh luar biasa. Yuk, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama ya. Jangan lupa ikutin Kak Michelle. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami mau belajar firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami dapat segera mengerti tentang firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yeay. Seneng loh Kak Michelle ketemu lagi dengan adik-adik Super Kids yang luar biasa. Kak Michelle mau tanya dulu nih, apa kabar Super Kids? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, Asia. Kok lemes? Ulangi lagi ya, apa sih yel-yelnya Super Kids ini biar Kak Michelle juga tahu. Ayo semangat sama-sama ya. Apa kabar Super Kids? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, Asia. Wah gitu dong, yang semangat. Seneng Kak Michelle kalau kayak gitu. Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes, siap. Wah, keren. Semua anak-anak Super Kids itu selalu antusias dan keren. Kak Michelle jadi senang, semangat nih mau cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mau cerita tentang apa sih yang Tuhan ingin kita belajar. Cerita tentang apa sih kalau jadi anak Tuhan itu kita mau belajar jadi seperti apa. Wah, semua pasti mau ya belajar tentang firman Tuhan? Mau dong. Mantap semua ini anak-anak Super Kids ini. Mantap. Seneng banget Kak Michelle bisa ketemu. Nah, minggu ini kita sama-sama mau belajar tentang yang namanya kejujuran. Pada tahu nggak apa itu kejujuran? Wah, kejujuran itu kita diajarkan untuk tidak boleh apa? Berbohong. Nah, siapa di sini yang hobinya berbohong? Angkat tangan. Wah, nggak ada ya. Seneng, Kak Michelle juga nggak suka loh sama anak-anak yang suka berbohong. Sama Tuhan Yesus juga nggak suka sama anak-anak yang suka berbohong. Yuk kita sama-sama baca ya firman Tuhannya. Kita buka di Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat 5.
Udah ketemu semua? Belum? Ayo cepet-cepet dicari-cari Alkitabnya. Yuk, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat keempat, Tuhan menjawab, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Lalu di ayat yang kelima, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Wah, kita baca tadi apa? Ketika kita bertanya nih, siapa Tuhan yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Tuhan jawab apa? Orang yang bersih tangannya dan murni apa? Hatinya. Dan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Alias apa? Kepada penipuan apa? Yang suka-suka bohong. Gak boleh kita menyerahkan diri kita ke yang suka-suka bohong. Dan yang tidak apa? Bersumpah palsu. Atau kalau kita taunya ada suka janji-janji manis tapi bohong. Ada gak yang kayak gitu? Ada gak? Ya Kak Michelle yakin kalau anak-anak Super Kids tidak ada yang seperti itu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, siapa yang di sini tahu lagu itu? Ayo kita sama-sama nyanyi ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Nah, kita diingatkan di situ bahwa kita kalau berbicara, berjanji, berkata-kata harus apa? Berhati-hati. Kita tidak boleh jadi anak yang suka bohong. Nah, contohnya gimana Kak Michelle? Orang-orang yang berbohong. Wah, Kak Michelle yakin kalau anak-anak Super Kids itu pasti pada tahu apa sih bohong itu. Tahu nggak? Nah, kalau kita itu berbohong, banyak gak yang suka sama kita? Gak suka. Semua orang itu pasti benci dengan yang namanya kebohongan. Semua orang pasti cintanya apa? Kejujuran. Di sini siapa yang kalau ulangan sukanya menyontek? Ayo ngaku. Wah, ada nggak ya? Ada nggak ya? Nggak boleh ya adik-adik. Kita itu harus menjadi anak yang jujur karena Tuhan juga nggak suka sama anak-anak yang suka menyontek, yang suka berbohong. Kalau jadi anak yang jujur itu, kita harus memperkatakan apa? Yang sebenarnya. Kita harus berbuat yang apa? Yang sebenarnya, berbuat yang baik, bukan berbuat yang tidak baik atau bohong. Wah, gimana Kak Michelle? Gampang gak ya jadi orang jujur? Gampang. Sebenarnya gampang asal kita mau. Siapa di sini yang mau jadi anak jujur? Angkat tangan. Wah, semua anak Super Kids pasti mau jadi anak yang jujur. Nah, Kak Michelle punya cerita nih tentang orang yang suka bohong, yaitu namanya Bapak Ananias dan Ibu Safira. Nah, mau gak Kak Michelle ceritain? Mau gak? Mau dong ya. Mau, asik loh ceritanya. Jadi itu ada cerita yang di Alkitab di Kisah Para Rasul. Nah, ceritanya tentang Bapak Ananias dan Ibu Safira. Jadi mereka ini berdua mau jual tanahnya. Wah, mau jual tanah kira-kira dapat uang banyak gak ya? Dapat uang banyak dong pastinya ya. Betul, dapat uang yang banyak. Tapi mereka itu bilang gini, nanti ya kalau kita jual tanah, kalau kita jualnya itu 5 juta, kita bilang aja
ke Tuhan kalau kita itu jualnya cuman harganya 3 juta. Jadi Tuhan gak tahu kalau kita ambil sedikit uangnya buat kita. Oke, deal. Janjian ya, janjian sama-sama apa? Bohong, ya kan? Lalu tanahnya terjual. Waktu terjual harganya berapa tadi? 5 juta. Lalu bapaknya datang ke Pak Petrus. Ini Pak, saya tadi habis jual tanah. Lakunya harga berapa? 3 juta. Kira-kira bohong gak bapaknya? Bohong dong. Kan lakunya tadi berapa? 5 juta. Ternyata tapi dia bilang ke Pak Petrus berapa lakunya? 3 juta. Waduh, berbohong. Nah, kira-kira kalau berbohong, Bapak Petrus tahu nggak dia berbohong? Bapak Petrus mungkin tidak tahu, tapi siapa yang tahu? Tuhan tahu. Marah nggak Tuhan ketika lihat ada yang berbohong? Tuhan marah lalu menghukum Bapak Ananias. Waduh, gimana sih? Kok bisa ya berbohong padahal dia bilangnya dia anak Tuhan, dia mau menyerahkan hasil penjualan tanahnya untuk Tuhan. Ternyata dia apa? Curi yang 2 juta. Harusnya berapa? 5 juta, dikasihkan cuman 3 juta. Dicuri berapa? 2 juta. Marah dong Tuhan. Wah, siapa di sini anak-anak Tuhan yang suka berbohong seperti Bapak tadi? Enggak ada ya. Wah, Kak Michelle senang kalau semua itu bisa jadi anak yang jujur. Nah, kita kalau jujur itu juga bukan cuman berdasarkan perkataan kita. Kalau ditanya mama, ulangannya dapat berapa? Bilangnya 100 gitu. Ternyata dapatnya 50. Kita nggak boleh jadi anak yang suka bohong. Pernah nggak lihat film yang namanya Pinocchio? Pernah nggak? Semua pasti banyak yang tahu ya. Kalau berbohong apa? Hidungnya jadi panjang. Padahal ya sebenarnya kalau Tuhan ke kita nggak mungkin hidung kita juga jadi panjang seperti Pinocchio. Tapi Tuhan nggak suka dengan anak-anak yang suka berbohong kayak gitu. Nah, kalau berbohong itu bukan cuma pakai mulut kita, tapi tindakan kita juga harus selaras dengan apa yang kita ucapkan. Tidak boleh berbeda. Misalnya kita menegur teman kita mencontek. Kamu jangan contek ya kalau ulangan, gak baik. Kalau mencontek itu namanya bohong. Tapi kita sendiri apa hobinya? Kalau ulangan apa? Suka bikin contekan. Ini laptopnya di sini, zoomnya di sini, terus di depannya ada bukunya. Waduh. Ternyata kita sama-sama jadi anak yang suka contek. Nah, kira-kira kalau seperti itu sesuai nggak omongan kita? Kita ngomong, jangan mencontek dengan tindakan kita. Nggak sesuai ya? Iya, nggak sesuai. Nah, kalau seperti itu berarti kita tidak menanamkan nilai-nilai apa? Kejujuran. Nggak sama, ngomongnya baik tapi tindakannya nggak baik. Ngomongnya baik tapi ternyata kita sendiri berbuat tidak jujur. Waduh, kalau kayak gitu sama aja. Kita berbuat dosa karena kita apa? Nggak jujur. Nah, Kak Michelle punya satu video yang menarik sekali. Ini bukan cuman perkataan yang nggak jujur, bukan karena mulut kita yang berbohong, tapi di mana di video ini tentang perbuatan yang tidak jujur. Mau nggak lihat? Mau ya? Nah, kita lihat sama-sama ya videonya ya.
Dari video tadi kita lihat apa? Ada seorang pemulung yang mau menerima penjualan kardus dari seorang ibu. Supaya berat kardusnya nambah, jadi uangnya bisa dijual lebih mahal. Apa yang dilakukan sama ibunya? Kardusnya dikasih apa? Dikasih batu bata supaya lebih berat, jadi dapatnya lebih banyak. Kok tiba-tiba bapaknya datang tanya kardusnya mana? Ibunya bilang, sudah aku buang, sudah aku jual ke orang itu. Tadi aku kasih batu bata loh supaya aku dapatnya banyak. Seperti itu. Nah, kira-kira kasihan gak ya pemulungnya ini ketika beli kardusnya dengan harga mahal, tapi ternyata bukan kardus semua, dikasih batu bata. Kira-kira jujur gak ibu ini? Ibunya tidak jujur. Tapi kira-kira pemulungnya tahu nggak? Pemulungnya juga enggak tahu. Walaupun enggak tahu kan bukan berarti tindakan yang benar. Nah, tiba-tiba bapaknya bilang, loh kenapa kardusnya kamu jual? Padahal di kardus itu ada uang banyak sekali. Aku sembunyikan uangku di dalam kardus itu ada 1 juta. Wah, kira-kira kalau kita sebagai pemulungnya, walaupun kita rugi gara-gara dikasih batu bata, tapi kita dapat uang 1 juta, seneng gak? Pasti seneng ya, seneng banget. Wah, aku untung terima kardus dari orang walaupun dikasih batu bata, ternyata di dalam kardusnya ada uangnya banyak. Tapi kita lihat di video ini apa? Pemulungnya malah kembali. Dia kembali mengembalikan uang 1 jutanya. Luar biasa gak kira-kira pemulung ini? Luar biasa sekali. Dia mau menjadi orang yang jujur walaupun dia tahu dia dicurangi. Dia tidak perlu berkata-kata apa-apa, dia hanya apa? Jalan kembali mengembalikan uang yang memang bukan miliknya. Luar biasa. Terus habis gitu dia juga mengembalikan apa? Mengembalikan batu bata yang ibunya tadi taruh di dalam kardusnya. Wah, kira-kira kalau kita sebagai anak Tuhan berbuat curang seperti itu dan ketahuan dengan orang lain, malu gak kita? Wah, pasti malu sekali ya. Malu banget. Aduh Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kok bisa ya aku berbuat memalukan seperti itu dengan tidak jujur, mencurangi orang lain. Wah, Tuhan kira-kira sedih gak punya anak yang suka berbohong dan mencurangi orang lain? Sedih sekali. Tuhan pengen kita menjadi anak-anak yang apa? Yang jujur, gak boleh curang, gak boleh apa? Bersaksi dusta kayak tadi, gak boleh cuma janji-janji tapi bohong. Nah, manfaatnya apa sih Kak Michelle kalau aku ini jadi anak yang jujur? Kalau aku ini selalu berkata jujur, kira-kira apa sih yang aku dapat Kak Michelle? Kayaknya jujur itu gak enak-enak banget tuh. Kalau jujur kayak gak boleh contek, nilai aku jadi jelek. Sedangkan temanku yang nyontek nilainya dapatnya bagus. Gak boleh begitu. Kalau kita jujur, kita itu pasti akan menjadi orang yang sukses. Hey, that's pretty good. Percaya gak? Percaya dong. Karena Tuhan kalau mengajarkan kita sesuatu yang baik, pasti ada sesuatu yang baik juga untuk diri kita. Kita kalau menjadi anak yang jujur, kita pasti akan sukses. Karena apa? Karena banyak orang yang mau percaya kepada kita. Ketika ada yang mau ada perlombaan ya kan, gurunya pilih, gurunya pasti mencari anak yang paling jujur untuk ikut lomba. Supaya apa? Supaya menghindari kecurangan pada saat lomba. Jadi kalau kita berlomba dengan jujur, kita berlomba dengan usaha kita belajar, kita berdoa, kita berjuang, tapi kita tidak mencurangi, pasti kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang mau menolong kita. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa anak-anak Tuhan kalau menjadi anak yang jujur, pasti mereka tidak akan mengecewakan orang lain. Percaya enggak? Percaya dong, karena kita adalah anak-anak yang terpilih, anak-anak yang luar biasa. Terus
Terus apalagi Kak Michelle manfaatnya kalau kita menjadi anak yang jujur? Nah, seperti yang di Mazmur tadi kita baca, yang di ayat 5. Nah, dialah yang akan menerima apa? Berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Kita pasti menjadi anak-anak yang mempunyai banyak berkat. Jadi kalau kita sukses, kita pasti apa? Berkatnya banyak. Jadi kesuksesan merupakan janji dari Tuhan bahwa ada berkat untuk anak-anak yang selalu jujur. Nah, adik-adik mengerti ya, kalau kita mulai minggu ini, kalau memang kita masih suka bohong, masih suka nggak jujur, kita mau apa? Berubah. Kita sama-sama mau berubah menjadi anak yang luar biasa, menjadi anak yang selalu jujur, baik mulai perkataan maupun tindakan. Jadi harus sama ya, perkataan sama tindakannya. Ingat loh ya, kalau kita ingetin orang jangan menyontek, kita juga nggak boleh apa? Nggak boleh contek. Luar biasa anak-anak Super Kids. Wah, Kak Michelle senang sekali loh kalau misalnya waktunya Super Kids ini, karena Kak Michelle bisa apa? Bisa bercerita sama anak-anak Super Kids gimana sih kebaikan Tuhan itu. Yuk kita akhiri ya ibadah kita hari ini, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Mulai hari ini Tuhan, kami berjanji, kami mau menjadi anak yang jujur. Tolong kami ya Tuhan, ajarkan kami selalu agar kami ingat, kami tidak boleh berbohong. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan.